Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu apakah sebenarnya dia setia. Jadi pembacaan ini adalah untuk para sahabat yang ingin tahu apakah sebenarnya dia setia atau tidak. Karena seringkali kadang kalau kita tanya apakah kamu setia, secara umum orang pasti akan menjawab ya aku setia. Namun yang sebenarnya apakah memang dia setia atau tidak, bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama ya. Sekarang fokus bayangkan si dia. Sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Apakah sebenarnya dia setia? Sekali lagi tanyakan dalam hati. Apakah sebenarnya dia setia? Sekali lagi tanyakan dalam hati. Apakah sebenarnya dia setia? Kita tebar kartunya. Kita akan pilih kartu ya. Kita akan pilih kartu. Aku akan ambil masing-masing pilihan 3 buah kartu. Ini adalah yang kedua. Apakah sebenarnya dia setia? Oke. Kita punya 3 buah tumpukan kartu sekarang. Silakan pilih salah satu tumpukan yang paling ingin dipilih ya. Sebentar lagi kita akan baca sama-sama. Tarotku akan berikan waktu. Silakan pilih salah satu dari 3 tumpukan ini ya. Ikuti kata hati sambil terfokus apakah sebenarnya dia setia. Oke, kita akan mulai ya. Jika masih membutuhkan waktu lebih, bisa di-pause dulu videonya, kemudian bisa dilanjutkan lagi ya. Kita akan mulai dari yang paling kiri. Apakah sebenarnya dia setia? Kita lihat kartunya muncul, ada kartu 1 pedang ya, kemudian ada kartu 3 pentacle. Kemudian ada kartu justice ya. Kartu 1 pedang ini sebenarnya bercerita tentang sebuah potensi. Namun semua kartu Ace itu sebuah potensi yang masih di dalam diri dan masih belum diwujudkan, namun potensinya besar. Nah, jika kita kaitkan dengan pertanyaan apakah sebenarnya dia setia ya? Di sini dia setia. Dalam dirinya dia setia, dalam pikirannya khususnya, dalam mindset dia meyakini bahwa dia orang yang setia. Nah, ini yang pertama. Kemudian kartu yang kedua ini adalah kartu 3 pentacle. Ini adalah kartu yang bercerita tentang pembuktian saat Mars main ke Capricorn, bagaimana energi agresif dari Mars ini berusaha menunjukkan, membuktikan bahwa dia setia. Mungkin saja kita sering menganggap dia nggak setia, atau kita mungkin punya pengalaman di mana ada ketidaksetiaan dalam hubungan ini. Jadi dia berusaha menunjukkan bahwa kamu nggak perlu khawatir bahwa aku setia. Jadi dia juga setianya bukan hanya di pikiran, akhirnya dia tunjukkan dalam suatu hal yang sifatnya nyata atau jelas ya. Kemudian terakhir ada Libra di sini ya. Libra ini berkaitan dengan kartu justice. Jadi di kondisi ini sebenarnya dia benar-benar kalau dalam sebuah hubungan dia profesional, karena justice membawa kejujuran, membawa apa adanya, membawa suatu kondisi sesuai apa yang dia ucapkan. Saat dia bilang udah setia berarti dia setia. Di kartu justice juga ada sebuah cerita bahwa mungkin saja pernah ada ketidaksetiaan, mungkin saat tidak dengan kamu, atau mungkin hubungan kamu saat tidak dengan dia, di hubungan yang lain pernah ada ketidaksetiaan di hubungan kalian. Jadi di sini ada sisi dari dia yang ingin membuktikan bahwa masih ada hubungan yang setia dan dialah sosok yang setia. Jadi yang ini positif ya, bahwa sebenar-benarnya dia memang setia, bukan hanya di pikiran tapi di realita juga, dan dia berusaha membuktikan itu ya. Ini yang pilih tumpukan kartu yang paling kiri. Kita akan masuk ke tumpukan kartu yang tengah ya sekarang. Apakah sebenarnya dia setia? Ada Ace of Pentacle, kembali ada Ace ya, kartu Ace potensi awal, kemudian ada kartu 9 pedang. 9 tongkat. Kemudian ada kartu 10 cup. Kartu 1 pentacle, kembali ini sebuah potensi yang baik, suatu hal yang ada di dalam diri dia, bahwa perlakuan dia, sikap dia, cara dia memperhatikan itu sebenarnya berkaitan kuat dengan kesetiaan. Kemudian di kartu 2 ini ada kartu 9 tongkat ya. Kartu 9 tongkat ini tentang sebuah strategi.
tentang sebuah hal di dalam diri, karena ada Moon di Sagittarius, tentang hal di dalam diri yang ingin ditunjukkan. Kembali lagi, tapi masih di dalam diri. Kartu 9 tongkat ini pernah ada cerita ketidaksetiaan di masa lalu. Berarti pernah ada masa di mana dia tidak setia. Bisa saja di hubungannya dengan kita, atau mungkin di hubungan sebelumnya, ini juga bisa ya. Tapi dia punya cerita tidak setia. Oleh karena itu, dia saat ini yang dilakukan di sini adalah kartu 10 cup. 10 cup ini adalah bagaimana dia bisa merangkul kita, atau gimana dia bisa berusaha menunjukkan bahwa dia yang sekarang sudah bukan dia yang dulu. Tapi di sini pernah ada cerita ketidaksetiaan di masa lalu, bisa saja dengan kita atau bisa saja di hubungan sebelumnya ya. Jadi kartu tengah ini menunjukkan pernah ada ketidaksetiaan, tapi di sini tindakan dia dan sebagainya itu memang dia berusaha benar-benar membuktikan dan menjaga untuk menunjukkan pada kita bahwa dia setia. Dan ke depannya nanti ini masih positif ya, yang Mars di Pisces ini suatu energi agresif untuk hal-hal yang berkaitan dengan sisi terdekat kita, sisi keluarga. Jadi di kartu 10 cup ini adalah bagaimana dia membuktikan dengan kuat bahwa ya dia nggak akan ngulangin kesalahan yang sama lagi. Entah kita tahu atau tidak loh ya tentang ketidaksetiaan ini, tapi yang pasti cerita tidak setia pernah ada di sini, dan sekarang dia berusaha membuktikan bahwa dia setia. Untuk saat ini ya dia setia ya. Kemudian kita akan lanjut ke tumpukan kartu yang ketiga ya. Tumpukan kartu yang ketiga kita akan lihat sama-sama. Yang pertama ada kartu 8 tongkat. Kemudian ada kartu Wheel of Fortune. Kemudian ada kartu Chariot. Oke. Kartu yang pertama nih kartu 8 tongkat ya. Kartu 8 tongkat ini berbicara tentang plan atau rencana. Rencana setia, ke depan setia. Tapi kembali kartu 8 tongkat ini masih di hal-hal yang belum bisa dibuktikan secara realita. Dia punya keinginan untuk setia. Di kartu tengah, nah kebetulan di kartu tengah, di kartu Wheel of Fortune adalah saat Jupiter di Sagittarius, ini posisi positif. Jupiter membawa pertumbuhan atau perkembangan. Sagittarius berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya jangka panjang. Saat Jupiter ke Sagittarius, hal-hal jangka panjang itu baik dan positif. Di kartu pertama diperkuat ada Merkuri di Sagittarius. Pergerakan untuk hal-hal jangka panjang. Ada 2 Sagittarius di sini, di mana ini saling memperkuat satu sama lain untuk hal-hal jangka panjang. Ini bagus. Berarti kesetiaannya saat ini sampai ke depan nanti itu positif. Kemudian di akhir ada kartu Chariot yang bercerita tentang perubahan. Ada Cancer di Moon, di mana kartu Cancer sendiri ini akan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat hubungan di dalam keluarga, hubungan di dalam rumah, sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang terdekat. Nah, jika kaitkan ketiga kartu ini bahwa saat ini dan ke depannya nanti dia selalu berusaha dan menjaga kesetiaan hingga nanti kalian sudah berkeluarga, berumah tangga pun dia akan tetap berusaha untuk menjaga kesetiaan tersebut. Jadi ini jawaban yang positif ya, dari sekarang sampai ke depan, bahkan sampai berkeluarga. Kalau kalian belum menikah sekarang, saat menikah pun dia tetap menjaga ini, dan dia sudah plan dari sekarang untuk setia terus sama hubungan ini. Ini positif sekali juga ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel ini, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.